kamu membayangkan? Ada mobil yang bisa diangkat dengan satu tangan? Atau mobil yang dirancang oleh seorang pastor, lalu disebut-sebut sebagai mobil paling jelek yang pernah diciptakan manusia? Atau bahkan, mobil yang katanya bisa terbang, tapi akhirnya malah membunuh penumpangnya? Selamat datang di dunia otomotif yang tidak biasa. Di episode kali ini, Kuak Fakta akan membongkar sejarah merek-merek mobil paling aneh, paling gila, dan paling tak masuk akal yang pernah ada. Bukan cuma desainnya yang nyeleneh, tapi juga kisah di balik penciptaannya yang penuh kontroversi dan kejutan. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, yang menggabungkan sejarah, teknologi, dan sisi unik dunia yang jarang dibahas, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kamu. Kita mulai perjalanan kita ke dunia mobil-mobil paling aneh dalam sejarah manusia. Kita mulai dari sebuah pulau kecil di antara Inggris dan Irlandia. Sebuah tempat yang mungkin tak kamu sangka punya kontribusi penting dalam dunia otomotif. Pada awal tahun 60-an, sebuah perusahaan kecil bernama Peel Engineering memproduksi mobil yang hingga hari ini tercatat dalam Guinness World Records sebagai mobil terkecil di dunia. Namanya Peel P50. Mobil ini hanya memiliki satu pintu, satu tempat duduk, dan 3 roda. Panjangnya tak lebih dari 2 meter. Lebarnya hanya sedikit lebih besar dari tubuh manusia dewasa. Tapi yang paling mencengangkan, mobil ini tidak memiliki gigi mundur. Jadi kalau kamu ingin memundurkannya, ya, kamu harus turun, angkat bagian belakang mobil, dan dorong sendiri. Peel P50 diciptakan untuk masyarakat urban yang tinggal di kota padat. Tapi kenyataannya justru jadi bahan tertawaan. Meskipun begitu, mobil ini sekarang menjadi barang koleksi super langka dengan harga yang bisa mencapai miliaran rupiah. Beranjak ke Amerika Serikat, ada kisah yang jauh lebih gila. Tahun 1957, seorang pastor Katolik bernama Alfred Giuliano mencoba mewujudkan mobil paling aman di dunia. Dia tidak punya pengalaman dalam dunia otomotif, tapi dia punya mimpi. Mimpi akan mobil yang bisa menyelamatkan nyawa. Nama mobilnya adalah Aurora. Desainnya, jika kamu melihat foto-fotonya, kamu mungkin akan berpikir ini adalah mobil dari mimpi buruk. Dengan kaca depan yang menonjol seperti bola mata serangga dan bentuk bodi yang tidak proporsional, Aurora dianggap sebagai salah satu mobil paling jelek yang pernah dibuat. Namun di balik tampangnya yang aneh, Aurora membawa fitur-fitur keselamatan yang revolusioner. Ia memiliki sabuk pengaman, di era ketika sabuk pengaman belum jadi standar. Ia juga dilengkapi dashboard empuk dan struktur depan yang bisa menyerap benturan. Sayangnya, mimpi Giuliano harus kandas. Mobil ini hanya dibuat satu unit. Karena desainnya yang buruk dan dananya yang habis, proyek Aurora pun bangkrut. Pastor Giuliano pun kembali ke kehidupannya sebagai rohaniwan. Sekarang kita terbang ke Eropa Timur, ke negara yang dulu bernama Yugoslavia. Disinilah lahir salah satu legenda otomotif yang dikenal bukan karena kehebatannya, tapi karena betapa buruknya kualitasnya. Nama mobil itu Yugo. Yugo diproduksi oleh perusahaan Zastava dan mulai diekspor ke Amerika pada tahun 80-an. Mobil ini dipasarkan sebagai mobil murah untuk rakyat. Dan memang harganya sangat rendah, tapi masalahnya kualitasnya juga ikut rendah. Menurut laporan dari Lembaga Keselamatan Jalan Raya Amerika, Yugo kerap mengalami kerusakan mendadak. Dari sistem kemudi yang macet hingga mesin yang mogok di tengah jalan tol. Bahkan ada laporan Yugo yang tertiup angin kencang dan terguling karena terlalu ringan. Majalah Time pernah memasukkan Yugo ke dalam daftar produk terburuk sepanjang sejarah. Tapi justru karena reputasinya yang buruk, Yugo kini menjadi ikon budaya pop. Banyak kolektor yang rela berburu mobil ini demi nostalgia dan nilai sejarah. Sebelum kita lanjut ke mobil yang katanya bisa terbang, jangan lupa. Jika kamu menikmati cerita-cerita seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah mengejutkan lainnya di Kuak Fakta. Sekarang, mari kita bicara tentang mobil terbang pertama di dunia, atau, setidaknya, mobil yang katanya bisa terbang. Nama mobil ini adalah Dymaxion. Didesain oleh seorang arsitek visioner bernama Buckminster Fuller pada tahun 1933. Bentuknya seperti cerutu besar dengan 3 roda. Bisa memuat 11 orang. Dan menurut klaimnya, bisa mencapai kecepatan lebih dari 120 km per jam. Fuller bermimpi menciptakan mobil yang aerodinamis, hemat energi, dan bahkan bisa digunakan untuk lepas landas suatu hari nanti. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Saat uji coba pertama di depan publik, Dymaxion mengalami kecelakaan fatal.
Mobil itu terguling, sopirnya tewas, dan proyeknya langsung dihentikan. Meski begitu, desain Dymaxion dianggap sebagai cikal bakal desain futuristik yang menginspirasi generasi desainer mobil berikutnya. Lanjut ke Asia. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini juga punya mobil yang bikin geleng kepala. Tata Nano. Diluncurkan pada tahun 2008 oleh Tata Motors di India, Tata Nano dirancang sebagai mobil termurah di dunia. Harganya setara dengan 2 motor bebek di Indonesia saat itu. Mobil ini sempat membuat geger dunia otomotif global, tapi masalah muncul karena mobil ini terlalu murah. Dalam budaya masyarakat India, memiliki mobil adalah simbol status. Membeli Nano dianggap seperti mengakui bahwa seseorang tidak mampu membeli mobil benar. Akhirnya, penjualan Nano pun gagal total. Menurut laporan dari The Economic Times, Nano gagal bukan karena kualitas, tapi karena persepsi masyarakat terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia otomotif, citra bisa lebih penting dari fungsi. Sementara itu, di Rusia, ada merek mobil bernama Marussia. Bukan Marussia di F1 ya, tapi perusahaan mobil sport mewah yang sempat jadi kebanggaan nasional Rusia. Mobil-mobil Marussia tampil gagah, bertenaga, dan futuristik. Tapi ada satu masalah besar. Sebagian besar fitur interiornya ternyata palsu. Menurut laporan Autoblog dan Jalopnik, banyak tombol dalam interior Marussia hanya hiasan, tidak berfungsi sama sekali. Akhirnya, perusahaan ini bangkrut hanya dalam beberapa tahun. Tapi mobilnya tetap dikenang sebagai salah satu mobil palsu paling niat yang pernah dibuat. Kalau kamu penasaran, ada juga mobil yang didesain khusus untuk menghindari pajak. Di Jepang, ada kategori mobil bernama Kei-car. Ini adalah mobil mungil yang dirancang agar sesuai dengan aturan pajak dan parkir yang sangat ketat di Jepang. Salah satu Kei-car paling aneh adalah Mitsuoka MC1, mobil dengan desain depan yang menyerupai mobil klasik Inggris tahun 30-an, tapi mesinnya cuma sekuat motor bebek. Menurut laporan dari Japan Today, Mitsuoka memang sengaja membuat mobil dengan desain gila sebagai bentuk ekspresi seni, bukan efisiensi. Dan masih banyak lagi kisah-kisah gila di dunia mobil, seperti Amficar dari Jerman Barat yang bisa dikendarai di darat dan air, tapi kabinnya tidak kedap air. Atau BMW Isetta, mobil telur kecil dari Italia yang pintunya ada di depan, seperti kulkas. Dan tentu saja, siapa bisa lupa tentang DeLorean DMC-12, mobil dari film Back to the Future, yang di dunia nyata justru gagal total karena masalah produksi dan skandal narkoba pendirinya. Kalau kamu ingin mendalami lebih banyak lagi fakta-fakta semacam ini, jangan sungkan untuk tulis komentar. Mobil mana yang menurutmu paling aneh? Dan kalau kamu punya cerita unik soal mobil antik, tulis juga di bawah ya. Ingat untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke temanmu yang suka otomotif atau sejarah nyeleneh. Sampai jumpa di kisah mengejutkan lainnya. Dan tetap waspada, karena fakta paling aneh sering tersembunyi di balik hal yang tampaknya biasa.